Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Sejak Presiden Prabowo menyampaikan pidato bahwa beliau itu pasang badan dalam soal utang WUS itu banyak sekali kekecewaan terhadap Presiden Prabowo. Bahkan ini meme-nya banyak sekali yang beredar di media sosial. Tapi saya yakin nggak sampai kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo kan diisolasi ya. Jadi mungkin apa yang sampai kepada Presiden itu ya apa yang kira akan disampaikan oleh timnya. Saya kira bagus karena banyak sekali meme-nya itu saya nggak pantas lah untuk menampilkan meme-nya. Ada beberapa yang seperti ini. Nah ini kalau ya begini kita anggap lucu-lucuan aja. Tapi banyak sekali yang juga nggak etis gitu terhadap Pak Prabowo. Ini menunjukkan kemarahan publik terhadap Pak Prabowo. Tapi ada bagusnya, nggak sampai ke Pak Prabowo, tapi ada buruknya. Karena buruknya ya berarti Pak Prabowo tidak tahu bagaimana respon publik terhadap keputusan Pak Prabowo pasang badan untuk mengambil alih utang mus yang dibuat oleh Pak Jokowi itu. Nah, saya juga terkejut karena ini sahabat lah saya ya. Anda sering juga lihat video-video beliau wawancara dengan saya yang selama ini selalu meyakinkan publik bahwa kita itu punya harapan besar terhadap Pak Prabowo. Ini adalah rezim yang berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi saya jadi lemes ketika kemarin rumah videonya beredar luas. Ini manusia Merdeka Said itu tiba-tiba dia sendiri juga mulai meragukan keyakinan dia selama ini yang mencoba meyakinkan banyak orang gitu. Walaupun dia sendiri menyatakan saya sudah banyak yang mengingatkan saya, menegur saya bahwa udahlah sama aja Pak Prabowo dengan Pak Jokowi karena itu adalah kelanjutannya. Nah sekarang dia jadi lemes. Ya bagaimana kita juga kalau sudah manusia merdeka aja melemes. Oke, saya ajak Anda untuk ngobrol langsung dengan manusia merdeka Said itu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, apa yang terjadi? Anda kan selama ini selalu dalam konten-konten dengan saya meyakinkan publik bahwa Pak Prabowo itu sedang berjuang. Memang tidak segera gitu ya, tidak segera eh, itu pasti berbeda dengan Pak Jokowi. Mengkoreksi apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang setahun loh, sudah setahun berlalu, tapi tiba-tiba muncul pernyataan Anda seperti itu gitu loh. Jadi saya 2 hari ini yang pidato Prabowo yang dimaki Said Didu. Jadi eh, Waduh, Anda kena imbasnya ya. kena kena imbas karena Hmm. saya sudah dianggap masang badan. Jadi Prabowo masang badan ke Jokowi, saya dianggap masang badan ke Prabowo, gitu kan? Jadi, nah, eh, tapi saya mengingatkan, saya mengikuti kemarahan publik, Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, dan orang sekitar Prabowo harus menyadari bahwa ada kemarahan publik yang sangat besar. Saya gambarkan kemarahan publik pada saat dulu muncul Indonesia Gelap, yang saat itu eh, seakan-akan apa namanya Ketua DPR mendorong agar keputusan MA untuk mensahkan umur jadi gubernur atau ini gubernur Kaisang itu keputusan MA akan disetujui oleh DPR. Dan kita sangat saat itu ingat yang masang badan tentang hal itu adalah Dasko. Ingat kan? Dasko yang masang badan. Seakan-akan menggolkan itu. Marah publik. Muncullah ini Indonesia gelap. Dan semua rakyat Indonesia turun. Semua rakyat Indonesia turun. Untuk memprotes itu dan Pak Prabowo berbalik badan dan saya yakin perintah Prabowo ke Pak Dasko sehingga DPR membatalkan itu. Itu kemarahan publik yang sangat tinggi. Kemarin publik yang kedua adalah 2 Agustus demo besar-besaran. Tapi ingat, kemarahan publik di Agustus itu berbeda. Karena kemarahan publik di Agustus itu oposisi dan yang pro Prabowo tidak turun sama sekali. Tidak turun marahnya. Dan kita nggak tahu siapa yang marah. Sehingga terjadi dan kemarahannya kepada DPR. Gitu kan? Nah, maksudnya saya ingin menggambarkan kepada Pak Prabowo bahwa jangan abaikan kemarahan publik karena publik betul-betul bisa marah. Dan saya menilai dari informasi yang saya ikuti terus dan ini bahwa kemarahan publik sekarang lebih tinggi dari 2 kemarahan tersebut. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah,
kemarahan publik dari pidato Presiden Prabowo yang seakan-akan sudah memasang badan untuk Joko Widodo. Itu seakan-akan sudah memasang badan untuk Joko Widodo. Publik marah sekali sekarang, marah betul. Jadi maksudnya sudah tidak ada harapan, sehingga udah muncul, ya udahlah, kita lawan aja berdua. Awalnya kemarin itu benar-benar di belakang Prabowo karena ingin Gibran saja yang dimaksulkan. Nah, tapi sekarang Pak Prabowo masang badan, yang pengertian publik memasang badan untuk Jokowi, maka kemarahan publik sangat-sangat tinggi, Bung Harsu. Marah sekali. Soal yang WUS ini ya, utang WUS ini ya. Ya, yang WUS. Nah, menurut saya sih masih melihat bahwa jadi Pak Presiden Prabowo harus menyadari bahwa dukungan publik pada Prabowo selama ini dan kesabaran publik atas main selancarnya Pak Prabowo dalam mengeluarkan ini itu dua syarat, dua unsur dukungan kepada Prabowo. Satu, bahwa beliau masih punya 4 program yang memberikan harapan kepada publik. Yang kedua, bahwa semakin hari semakin menunjukkan kemandirian. Nah, itu pupus semua harapan itu. Sampai 1 tahun pun kan begini, Pak Prabowo kan menyatakan dulu tunggulah, waktu dituntut 100 hari, dia bilang tunggulah hasilnya 3 bulan. Kemudian pada sampai 3 bulan mengatakan lagi tunggulah 6 bulan. Setelah 6 bulan menyatakan lagi ya tunggulah setahun. Ini rakyat masih sabar sampai setahun lebih. Dan tidak ada gerakan sama sekali yang keras walaupun setahun lewat tidak menunjukkan apa-apa karena muncul harapan baru, masuknya Purbaya memberikan harapan baru, seakan-akan Pak Prabowo akan betul-betul melakukan 4 agendanya, itu memberantas korupsi, mewujudkan pemerintahan bersih, kemudian mengambil alih aset negara, kemudian yang keempat adalah mengurangi peran oligarki. Itu yang ditunggu publik. Jadi bukan MBG, bukan bansos, bukan apa. Bukan itu yang memberikan kepercayaan. Nah, yang kedua, masuknya Purbaya menunjukkan, Pak Prabowo sekarang sudah meresafel kabinet yang membuang, yang kira-kira dianggap bahwa ini Jokower, itu adalah Budi Ari, Budi Gunawan, Erick Thohir, itu memberikan harapan juga. Nah, kemarin ketemu Jonan, itu juga memberikan harapan bahwa ternyata Pak Prabowo sekarang sudah betul-betul bisa lepas. Ini ya, Jonan mantan Menteri Perhubungan yang di era itu menolak WUS ya pada waktu yang pembangunan. Ya, sehari sebelum pidatonya Pak Prabowo ya dia bertemu Jonan ya. Okay. Itu seakan-akan hari itu kita di luar bertepuk tangan. Pak Prabowo sudah kembali ke jalan yang dia cita-citakan menjadi presiden. Tahu-tahu datanglah bencana Tanah Abang. Sekarang kita lihat sebentar videonya ya, yang Tanah Abang ya, ketika Pak Prabowo menyampaikan pidatonya ya. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. WUS itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan. Tadi disampaikan oleh
Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Nah, ya itu dia yang tadi ya pidato itu yang membuat orang banyak marah ya sekarang. Ya. Nah, pidato itu karena menurut saya ini kan Pak Prabowo itu terlalu bersemangat sehingga offside betul pernyataannya. Ya begini, sebenarnya dia tuh bukan hanya, nanti saya dimarahin lagi kalau saya berikan hanya. Dia ingin Artinya dia ingin dimarahin publik atau dimarahin Pak Prabowo dan orang-orangnya? Dimarahin publik. Oh, Anda yang lebih khawatir dimarahin publik sekarang ya, karena Nah, saya ini ya paham. saya Kalau dimarahin publik, Anda udah nggak efektif lagi nanti. Anda membantu Pak Prabowo tuh. saya sih normal ini saja. Kalau benar saya dukung, kalau saya kita ingatkan itu aja jalan saya. Tapi selama ini saya sudah dianggap bahwa selalu pasang badan untuk Prabowo, gitu kan? Karena saya nganggap memang bagus sampai kemana. Sebenarnya kemarin kan itu terlalu semangat. Itu kan intinya ingin menyatakan, di kereta api nggak usah terlalu pikirin, itulah tanggung jawab saya. Itu kan sebenarnya kata-kata karena ada di kereta api di situ. Tapi karena mungkin dapat tepuk tangan, semangat keluar. Masalah saya sudah periksa tidak ada masalah dan ini jangan dipolitisir, tanggung jawab saya ambil alih. Nah, itu tidak bisa lagi ditutupi bahwa tafsiran publik pasti menyatakan Prabowo memasang badan untuk Jokowi. Itu susah sekali. Susah sekali. Saya mencoba menjelaskan bahwa adalah sangat wajar Presiden itu mengambil alih semua keputusan Presiden sebelumnya sebagai tanggung jawab Presiden. Itu kan Presiden Jokowi kan mengambil keputusan bahwa dijamin negara. Maka negara harus membayar jaminan tersebut. Tapi apa? Dikasih tahu ke saya, ya jangan begitu, itu tergantung presidennya. Pada saat Hambalang kasus Hambalang, Wisma Atlet Hambalang yang dibangun SBY, yang bangkrak, itu kan Prabowo Jokowi tidak melanjutkan. Dia memilih menjadikan sebagai monumen politik untuk menjatuhkan SBY. Ya, SBY. dia datang termangu-mangu melihat yang mangkrak di Hambalang gitu ya. Ya, nah gitulah. Jadi saya nggak bisa lagi menggunakan teori itu. Selalu apa yang saya katakan dibantah. Jangan begitu, nggak begitu, tidak harus dilanjutkan semua gitu. Nah, yang paling ditakutkan orang publik sekarang adalah eskalasi daripada dukungan atau bumper menjadikan Prabowo jadi bumper. Siapa tahu nanti kasus lain terbuka. Kasus tambang, kasus IKN, kasus bandara mangkrak di mana-mana, kasus lain-lain, malah Prabowo memasang badan dan bikin pernyataan yang lebih parah lagi bahwa semua ya itu yang masuk ke saya loh, bukan saya misalkan. Yang paling takut kalau keluar pernyataan semua kesalahan Jokowi dan dinastinya adalah tanggung jawab saya. Itu yang paling ditakutkan publik. Ya. Oke, tadi kan Anda nyinggung Purbaya, maksudnya ada harapan ketika Purbaya menolak itu menjadi tanggung jawab utangnya itu jadi tanggung jawab APBN, kan begitu ya, Bang Saididu? Dan kedua, saya kira sekarang di soal orang itu bukan hanya sekedar utang loh, Bang Saididu, ini soal korupsinya karena ada dugaan markup ya yang menyampaikan juga orang seperti Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Padahal Anda sering meyakinkan saya bahwa Pak Prabowo itu dalam soal korupsi nggak ada kompromi. Begitu saya begitu Bang Saididu yang ngomong, oke, manggut saya begitu. Tapi ini kan kasus korupsinya ini. Jadi tolong saya nggak langsung berkaitan dengan Pak Prabowo. Karena saya nggak pasang badan buat Pak Prabowo. Tolong Anda jaga kepercayaan saya kepada Anda. Itu aja sekarang Bang Saididu. Apakah omongan Anda masih bisa saya percaya? Itu aja. Ini sangat tergantung. Saya ini lagi posisi susah. Posisi susah sama sekali untuk meyakinkan orang bahwa Pak Prabowo pasti masih melakukan pemberantasan korupsi yang konsisten, siapapun. Itu agak susah karena di pernyataan kemarin tuh seakan-akan juga termasuk korupsinya dilindungi. Bukan hanya mengambil alih utangnya. Kan saya bilang begini,
Presiden Prabowo harus paham bahwa di masalah WUS ini ada 3 masalah. Satu, masalah kelayakan. Yang kedua adalah masalah siapa membayar utangnya. Yang ketiga adalah masalah kemungkinan ada markup dan korupsi, gitu kan? Nah, dengan pidato kemarin seakan-akan tiga-tiganya dijamin diambil alih tanggung jawabnya oleh Prabowo. Nah, harusnya yang diambil alih adalah hanya kebijakan untuk membayar utangnya, bahwa itu pemerintah. Itu oke, nggak ada yang salah. Tapi bahwa ada markup dan korupsi, ya jangan dong, nggak bisa, rakyat nggak bisa terima gitu loh. Itu yang saya lihat. Dan ini jadi saya masih menunggu karena tidak ada pernyataan lanjutan lagi setelah itu. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo mau mendengarkan suara rakyat lagi seperti halnya sebelum-sebelumnya. Tapi ya saya nggak tahu juga apa yang terjadi sebenarnya. Anda itu berarti Anda masih berharap dong gitu ya, pertanyaannya kan gitu. Saya begini, saya berharap karena saya takut sekali bahwa kalau Prabowo goyang, maka Gibran jadi presiden. Jadi itu pilihannya, Bang Hersu. Nah, itu pilihan yang paling berat karena begini, ini Pak Prabowo, saya berharap dia menjadi presiden yang mandiri dengan 4 program tadi. Tapi kalau dia menjadi pelindung Jokowi, artinya geng Solo oligarki Pacok akan menggiring Gibran jadi presiden. Itu pilihannya. Jadi Pak Prabowo pilihannya adalah apakah dia ingin bersama rakyat atau memang bersama Joko Widodo. Itu clear sekali pilihannya. Oke, jadi ini jadi itu pertanyaan penting buat saya karena kan Anda tentu ingat, saya juga pernah ketika rame-rame orang banyak mempertanyakan Anda, saya juga bilang bahwa saya percaya Said Didu, dia bisa salah tapi dia nggak akan bohong. Itu kan ini kan ada pertanyaan. Nah sekarang ini posisi Anda seperti apa gitu? Saya masih posisi saya bedakan antara berharap dan percaya apa tidak percaya. Oke? Saya memisahkan itu. Ya, oke. Saya berharap karena tidak ada pilihan. Saya percaya Pak Prabowo bisa melakukan itu apabila tidak diganggu oleh Joko geng SOP, Solo oligarki Pacok. Oke? Nah, jadi bedakan Pak Prabowo, saya berharap dia melakukan perbaikan terhadap negeri ini. Saya percaya Prabowo apabila dia mandiri, lepas dari geng Solo oligarki Pacok, maka dia akan mampu memperbaiki negeri ini. Saya percaya itu. Pertanyaannya sekarang, apakah Pak Prabowo betul bisa lepas dari geng Solo oligarki Pacok? Nah, itu agak runtuh kemarin setelah menyatakan mengambil alih semua tanggung jawab tanggung jawab kereta api cepat. Itu saya posisi apakah saya masih percaya gitu. Oke. Sekarang saya putarkan lagi video Anda yang juga viral. Karena Anda menyebut kemarin itu ada 2 yang Anda menyebut Anda runtuh tuh kepercayaan Anda. Pertama adalah WUS tadi, yang kedua soal reformasi Polri. Kita lihat dulu ya video Anda kemarin ya. Ini supaya Anda nggak bisa ngeles lagi nih. Ya. Oke. Saya selalu menyatakan bahwa Tuhan memang sayang kepada bangsa ini. Karena ujuk-ujuk Prabowo bikin pernyataan yang sangat kontroversial. Kita seakan-akan sering dapat fata morgana dari beliau. Awal pertama mau bikin tim reformasi kepolisian. Nggak tahu ditelan bumi di mana program itu. Kemarin kita seakan-akan dapat harapan dari Purbaya dengan pernyataan WUS tidak akan dibangun, tahu-tahu ditorpedo oleh Prabowo kemarin bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini
Masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya, udah. Ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was. Yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi. Tapi semakin hari kok kayaknya kok otak saya yang mulai salah ini. Nah, teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun, 31 tahun, hampir sebulan, saya berusaha mengunyuci otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi untuk menginikan. Tapi ya karena kemarin itu kan sambutan yang sama sekali tidak ada tulisannya. Biasanya kita kalau menyatakan sesuatu tidak ditulis, artinya itu dari hati. Oke, Bang Said, itu video Anda itu tadi ya? Ya, saya menyatakan. Benar itu Pak Prabowo. Anda ya, bukan AI ya? Bukan AI itu saya. Oh, Anda ya ngomong itu tadi ya? Dan itu posisi saya benar-benar bahwa ini Pak Prabowo kan saya katakan, kita berkali-kali diberikan harapan fata morgana. Oke. Nah, fata morgana dan langsung berubah. Tidak tahu. Jadi reformasi Polri, kita cerita lagi. Reformasi Polri, beliau kan yang sangat semangat. 17 September mengangkat Ahmad Doviri dan menaikkan menjadi jenderal untuk dengan harapan membentuk tim reformasi Polri. Bahkan bayangkan Prof. Mahfud MD, Prof. Jimli Asidiki, Prof. Yusril Iza Mahendra sudah di PHP. Di PHP. Nah, terus setelah saya nggak tahu apakah karena Jokowi menghadap tanggal 4 Oktober dan Kapolri membentuk tim reformasi, langsung itu ditelan bumi. Itu tidak tahu. Nah, bayangkan, maksudnya, kenapa menjadi ragu? Bayangkan, Prof. Mahfud MD, saya dekat sama beliau, dan selalu beliau menyatakan, janganlah saya diajak ke dalam karena saya bukan orang berkeringat. Itu kan Pak Mahfud kan? Ya. Dia melanggar itu demi memperbaiki negara. Ya, dan Tapi ad hoc kan, timnya juga bukan ad hoc. Jadi beliau maunya itu kan gitu ya. Oke. Jadi menurut saya bayangkan tingkat Mahfud MD aja, tingkat Prof. Jimli Asidiki saja, Prof. Yusril Iza Mahendra di PHP. Tapi pada saat ada tekanan maka goyang. Jadi memang ya susah sekali saya sekarang membantah bahwa Pak Prabowo bisa lepas dari geng Solo oligarki Parcok. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus Purbaya. Wah, kita ada harapan. Dan saya berpendapat bahwa ini pasti keinginan Prabowo. Keinginan Prabowo karena kenapa? Satu, karakter Purbaya bukan fighter. Tapi setelah masuk Menteri Keuangan menjadi fighter. Artinya ini perintah dari Prabowo. Ya kan? Nah, tapi itu kok tahu-tahu istilah saya kemarin tuh gigi taringnya dicabut. Ya. Taring dia itu APBN ya, dia keamanan APBN. Nah, iya, taring itu kan dicabut sama dia. Purbaya, aku yang ngambil alih. Nggak usah kau bicara beda dengan aku. Kan kira-kira begitu pernyataannya. Akhirnya betul-betul ya saya dapat makian 2 hari doang. Berhentilah kau muji-muji. Udah kayak begitu. Nah, berhentilah berikan harapan. Nah, tapi saya karena tadi Pak Bang Hersu, saya berharap kepada Prabowo. Saya berharap. Nah, apakah harapan saya itu bisa terwujud? Hanya bisa terwujud apabila Prabowo bisa menjadi mandiri, lepas dari geng Solo oligarki Parcok. Nah, pertanyaannya, sekarang kok semakin kelihatan bahwa betul-betul nggak berdaya menghadapi itu. Nah, itu muncullah. Saya kemarin bilang, kayaknya perlu saya makan obat lagi nih, karena otak saya kelihatannya yang salah. Oke.
Kalau saya bisa membayangkan sih posisi Anda ya. Pasti pasti ini bukan hanya orang yang ketemu tapi ada telepon, WhatsApp dan sebagainya maki-maki Anda ya karena Anda memang seperti itu. Dan saya sendiri saya nggak senang maki-maki. Lebih baik saya tanya aja langsung begitu ya dan Anda harus menjelaskannya pada publik gitu karena saya punya kalau memang itu dianggap dosa, saya punya dosa jariah dengan Iya. memfasilitasi Anda tampil di channel saya gitu loh. Jadi kemarin tuh saya ketemu orang ya orang dekat dalam lah, tapi Ya. belum dekat dalam. Hmm. Ya saya berdebat keras. Dan Saya berdebat keras. Coba Anda bayangkan, hmm, Said Didu yang sudah dianggap memasang badan ke Pak Prabowo, hmm, itu sudah mulai juga ternyata ini memang tidak bisa Pak Prabowo menjadi presiden yang mandiri. Itu Said Didu. ya, itu secara personal ya, Ya, saya kepergian personal. secara personal. Tapi yang lebih serius lagi adalah dampaknya secara bangsa dan negara kan kalau itu betul-betul terjadi kan? Ya, itu saya bilang ini saya bilang, jangan terlalu yakin bahwa semua bisa dikendalikan. Jangan terlalu yakin. Coba lihat kasus 25 Agustus sampai 31 Agustus. Hmm. Nggak bisa dikendalikan. Jadi jangan terlalu yakin bahwa mengambil risiko memasang badan untuk memasang badan untuk Jokowi, rakyat tidak ngamuk. Nah, itu harus diingat. Ini juga menjadi tanda kepada Pak Prabowo bahwa dukungan rakyat dan kesabaran rakyat terhadap belum berhasilnya Prabowo itu ada prasyarat, tidak buta kayak begitu. Prasyaratnya adalah berantas korupsi habis-habisan tanpa pandang bulu. Yang kedua adalah lepaskan diri dari solo oligarki Parcok. Karena itu prasyaratnya. Kalau Pak Prabowo masih bermain-main dengan ini, maka dukungan itu bisa dicabut dan mohon maaf aja kata teman-teman di Bandung kemarin, rakyat sekarang itu airnya sudah sampai di hidung, sudah tenggelam. Dipicu sedikit terjadi apa-apa. Itu apa namanya? Itu berbeda dengan kondisi pada saat Pak Jokowi masuk di 2014 itu agak lega. Agak lega, ekonomi bisa orang bisa masih sekarang lebih lagi berat sekali. Jadi saya sampaikan hati-hati jangan jangan memilih jalur yang bikin rakyat marah karena sekuat-kuatnya aparat tidak akan berani, tidak akan kuat untuk menghadapi kalau rakyat sudah marah. Ya. Oke, jadi kalau saya simak Anda ini berarti ini belum talak 1 dong, apalagi talak 3 ya. Anda masih memberi ruang untuk Pak Prabowo melakukan langkah-langkah yang konkret gitu. Karena saya tangkap ini ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Anda khawatir bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin disalahpahami publik sebagai pasang badan untuk Pak Jokowi gitu. Ya, Hah? saya belum berani memberikan talak karena ada pilihan. Oh iya 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 iya. Iya. Oke. Kalau udah ada pengantin baru sih berani aja Anda talak ya. Pengantin Calon baru pengantin. lebih bagus ya, Nah. bisa talak. Ini nggak bisa talak karena nggak ada pilihan. Iya 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 iya. Dampak begitu Anda talak dampaknya lebih buruk lagi begitu ya. Lebih buruk lagi. Dan saya kepingin Pak Prabowo, udahlah. Ini banyak orang masang badan buat Pak Prabowo loh. Yang tanpa dapat apa-apa, Dan nggak minta meyakinkan apa-apa ya. Dan nggak minta dan apa-apa nggak kan. minta apa-apa, hanya ingin negara ini baik. Iya. Nah, ini yang Pak Prabowo harus sadari, tidak sedikit orang masang badan karena harapan ke Prabowo. Saya Tapi kan. Ya. harapan bukan Nah, karena, tapi saya kembali lagi, harapannya itu bersyarat, gitu iya loh. iya. Bersyarat, bukan cek kosong dikasih bahwa siapapun. Nah, pendukung Prabowo itu pendukung rasional, bukan kayak pendukung Jokowi. Iya iya iya. Nggak Saya rasional, ini itu ya. pendukung rasional. Ya saya membayangkan ketika Anda bicara begini dan ada yang nonton, saya tahu banyak orang yang kayak Anda ini senyum-senyum kecut nih. Tapi masih mikir Ya, mau speak up apa wih, enggak gitu. Saya tahu wah, banyak banyak yang seperti itu masih
mau gue speak up apa enggak ya, tapi ya kalau manusia merdeka kan Said Didu namanya juga manusia merdeka, jadi bebas aja ngomong. Mungkin juga mereka udah menyatakan rasain lo. Oke, oke, mari kita walaupun kita ketawa-ketawa, tapi sebenarnya hati kita kecut juga gitu ya Bang Said Didu ya. Jadi masalah ini sangat serius menurut saya. Masalah ini sangat serius untuk membuat Pak Prabowo berenung. Karena mohon maaf aja, hampir semua tokoh-tokoh oposisi komunikasi saya dari kemarin 2 hari lalu. Itu semua mencoba apa sebenarnya yang terjadi, tapi kelebihannya daya tahan saya untuk meyakinkan mulai runtuh karena semua bisa dibantah oleh mereka. Nggak ada lagi argumentasi saya. Udahlah, nggak usah ngomong begitu. Sampai tadi kayak saya katakan, ya adalah kewajiban semua presiden itu melanjutkan komitmen presiden sebelumnya. Dijawab, hambalang. Ya. Oke. Gitu. Oke. Bang Said Didu, pertanggungjawaban Anda sudah selesai ya. Saya ini pertanggungjawaban saya juga selesai karena saya sudah memfasilitasi Anda selalu membela Pak Prabowo. Sekarang saya juga berhak untuk mengadili Anda, mempertanyakan soal ini secara terbuka juga gitu ya. Oke, terima kasih karena saya sudah diri dengan terbuka. Saya sampaikan posisi saya secara terbuka. Oke, baik. Oke. Ya, bagaimana reaksi publik itu udah di luar wewenang kita ya, di luar wewenang kita semua ya. Ya, orang juga bebas untuk menilai Anda sekarang ya, Bang Said Didu dan terutama menilai Pak Prabowo. Oke, nanti ketemu lagi, Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.